Allah. Yang masih merasakan kesusahan dalam kehidupannya, beri kemudahan ya Allah. Yang lagi galau jadiin tenang ya Allah. Yang masih jomblo belum didoain terus amin upami jomblo mah di dia. Ayam tadi dia jomblo loba seueur masya bener abdi bade ngadoa, tapi satu syaratnya, nu siap nikah angkat tangannya, nu hoyong nikah saha siap angkat tangannya. Bib nggak cocok katanya tadi hebat dia, ayah nu bade nikah di dia angkat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, yang jomblo yang ngangkat tangannya ya Allah, mudah-mudahan tahun ini ya Allah ketemu jodohnya, langsung nikah lancar ya Allah. Tapi tadi syaratnya apa? Yang angkat, nuntut angkat, berarti yang nggak ngangkat tangannya kumaha? Didoain apa, Beb? Yang nggak ngangkat tangannya mudah-mudahan ikut sama yang ngangkat tangannya. Amin ya rabbal. Di dia ayat nu gaduh hutang. Di ditu ayat teu. Ayat nu gaduh hutang. Oh yang lunas teu. Yakin? Bu, pengen hutangnya lunas? Ya Allah, Masya Allah, belum masih ngomong ya Allah udah amin baik ya. Pami utang mah. Ya Allah, yang punya hutang ya Allah cepet lunas ya Allah. Di dia ayan te nu rezekinya seret ayan te ayan te pengen lancar te ya Allah, jadiin rezekinya nyumber kayak air zam-zam ya Allah. Badi doa naon, request naon, mas surga insya Allah terakhir, okay. Pasti saya doain semuanya masuk surga. Pasti saya doain semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Pasti saya doain semoga kita nanti kumpul di surga bareng Nabi Muhammad. Ya Allah, untuk orang tua kita yang masih hidup semoga panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga kuburannya dijadikan sebagai kebonan sorga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya, dan tak lupa untuk pasangan hidup dan anak-anak kita semoga dijadikan saleh sadayana, amin. Dan semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang bingah hati abdi nih. Bingah pisan. Kenapa? Lihat umatnya Nabi yang senang sama sholawat. Saya aja seneng, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, aktsiru minas salati alayya, perbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum tablughuni, karena sholawat yang kalian baca semua
sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Upami urang sadayana ayeuna ngariung di dieu sholawat ka Nabi, Nabi ge terang ngagigit apa? Tahu itu apa? Terang ya? Oh pas berarti. Gus Wahid, saya ini aslinya Pasuruan, Jawa Timur. Tumantos genep tahun di Kuningan. Ayeuna alhamdulillah tos tiasanya Rio Sunda sakedik. Tapi jangan ditanya ustazahnya siapa. Masya. Ya kalau salah sedikit tenanaon ya. Apa tadi? Ora opo-opo. Balik nang Jawa maneh. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Cuman saya mau nanya sama semuanya. Tadi ada bahasa cinta. Upami abdi naroskeun cinta teu ka Nabi Muhammad? Yakin? Pernah bercinta? Setiap cinta itu pasti harus ada buktinya. Betul? Upami abdi bae neruskeun, apa buktinya anjen atau orang sadayana ini cinta ka Nabi Muhammad? Naon, Pak? Bu, naon? Ibu-ibu ini kadang-kadang kalau dulu kalau ibu-ibu ya, dulu waktu mau nikah sama suaminya dulu ditanya, saya cinta padamu, ada yang gitu nggak Bu? I love you. Ayah ente gitu. Pas ngomong I love you pasti ibu-ibu ngomong apa buktinya, betul? Kalau kamu cinta sama saya, betul? Nah sekarang abdi naroskeun. Katanya cintakan Nabi Muhammad, buktinya naon? Sholat good. Tahu good nggak? Bahasa naon itu? Bahasa keju. Mugian sampai ke Arab cepet. Melaksanakan ibadah haji umroh. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita yang cinta perlu membuktikan, betul? Makanya alhamdulillah orang Cidadap sedikitnya sudah membuktikan bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang dibaca kepada Sayyiduna Muhammad. Bu, tapi abdi bari naroskeun sholawatnya di dieu bae apa di bumi? Di bumi sholawatan teu? Bener? Yakin? Pak, sabaraha kali sholawatnya? Nggak bisa dihitung, betul? Kalau nggak bisa dihitung antara dua, antara emang banyak atau antara Masya ya Allah, mudah-mudahan. Tapi abdi bari naroskeun sekali lagi, rasanya sholawat di dieu naon? Hatinya apa perasaannya ayeuna? Nyaman. Ayeuna apa perasaannya? Nyaman. Seneng, tenang, kepikiran hutang tuh? Saking tenangnya nggak kepikiran hutang, betul? Kepikiran judun tuh? Upami judun mah masih kepikiran ya. Makanya jangan tole-tole tuh. Ini noleh kanan, nol kiri, akhirnya jadi kepikiran deh. Masya. Tapi tak doain yang pengen berjodoh tahun ini jodoh insyaallah. Nikah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, setiap kita yang cinta kepada Nabi
ya sholawat kepada Nabi. Tapi saya paham karena saya merasakannya. Upami di bumi itu Beb, kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, karena banyak yang diurusin, ibu-ibu ngurusin anak, bapak-bapak ngurusin kerjaan, betul, adik-adik ngurusin tik. Ini yang salah. Ibu-ibu ngurusin suaminya, ngurusin anaknya, bapak-bapak ngurusin istrinya, ngurusin kerjaannya, ngurusin anaknya. Masya Allah. Kadang-kadang kita suka lupa, betul. Seharian kita nggak sholawat, betul. Atau katanya cintakan Nabi Muhammad, tapi sholawatnya di dia baik, ente tekenging. Berarti di rumah harus dibuat juga sholawat. Kenapa Habib? Karena yang untung saat sholawat urang sadayana. Kok bisa sih Beb? Satu, untung kita, perasaan kita tenang, perasaan kita senang tuh, tenang tuh. Ini perasaan tenang, senang ini harganya mahal. Orang yang kaya belum tentu bisa tenang hatinya, belum tentu. Bahkan mereka mencari ketenangan. Ada yang traveling, tahu traveling? Terang traveling. Nah, itu traveling itu jalan-jalan ya. Ada yang jalan-jalan ke sana ke sini, pulang-pulang pusing lagi. Betul. Tapi kita di sini dibius dengan sholawat, apalagi yang sholawatnya dipimpin sama Masya Allah tabarakallah. Iya, semangat kita, seneng kita, tenang kita. Lebih dari itu pulang dapat naon itu, dapat naon, dapat tos dapat ketenangan, pulang dapat. Tapi datang di dia, dongkap di dia bukan karena berkat kan? Karena berkat apa karena barokah? Nah itu jujur itu, cocok saya. Itu berarti konsep Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Ini ya berkat ya barokah Beb. Karena kalau ngomong barokah tok punten, kadang di hatinya berkat juga sih. Betul tuh? Masya Allah. Kita udah datang sholat, karena sholawat ini hati kita tenang, hati kita senang. Udah gak bayar gratis, pulang dapat snack. Ketahuilah ini adalah berkah sholawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu yang pertama. Hati kita tenang, senang, ini betul-betul luar biasa. Susah. Yang kaya belum tentu tenang, yang jabatannya tinggi belum tentu punya perasaan seperti ini semua. Masya Allah. Yang kedua, orang sadayana kenging rahmati Gusti Allah. Kenging naon? Karena sholawat yang kita baca satu kali itu akan membuahkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan atau disabdakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi, beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh akan memberikan 10 rahmat kepada orang tersebut. Satu solawat berapa? 10 rahmat. Kerasan dapat rahmatnya Allah. Naon kerasanya? Rasa coklat. Rasa naon Bu? Pak? Rasa naon? Kita semua alhamdulillah ayeuna saya yakin, seyakin-yakinnya orang sadayana kenging rahmat di Gusti Allah. Bahkan bukan hanya kenging rahmat, tapi jutaan atau hujan rahmat insya Allah.
Dan ayat tandanya kata alim ulama, alamatu dukhuli rahmatillah ila qalbi abdin itma'annat wa syarahat. Tanda-tanda rahmatnya Allah masuk ke dalam hati seorang hamba, itu hatinya tenang dan hatinya lapang. Ayeuna tenang teu? Tenang, Bib. Nah, berarti ini lagi dapat rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kedua, masya. Lah kita udah tahu resepnya. Tahu resepnya ente? Upami anjing bade tenang, apa resepnya? Sholawatan. Apa resepnya? Sholawatan. Apa resepnya? Sholawatan. Sholat. Sebab yang komunikatif nih ibu-ibunya nih, bapak-bapaknya kemana? Abdi khawatir tos tunduh aja. Saya tadi dapat request pas saya baru turun dari mobil, saya nanya acaranya sampai jam berapa? Dijawab sampai subuh. Semangat tuh. Alhamdulillah. Kata Habib Abu Bakar, Bib, ceramahnya berapa menit? Bebas. Masya. Jadi siap-siap nanti Gus Wahid aja yang sholawat sampai subuh. Abdi mau badi uih. Masya. Alhamdulillah. Lillah, upami kita sudah paham resepnya tenang itu sholawat, geus di bumi sholawatan. Beb sholawat yang kumaha Habib? Sholawat mah seueur. Kalau disuruh qasidah seperti Gus Wahid teu tiasa, betul. Anjeun tiasa teu? Alhamdulillah. Upami tiasa alhamdulillah. Upami teu tiasa kumaha si Beb? Gini loh Pak, Bu, ambil jalur tengahnya baik. Sholawat kan Nabi Muhammad seueur sighahnya. Lafadznya itu seueur, tapi yang paling gampang itu kita baca misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca sholawat yang seperti saya baca tadi, Masya Allah, tapi jangan cepet-cepet. Plus HP-nya matiin dulu. HP-nya naon? Minimal mode terbang. Karena kalau nggak dimatiin, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, kling, kemana lagi pikiran kita? Kemana lagi? HP. Padahal nggak sibuk-sibuk amat. Pabrik belum 10, betul? Perusahaan belum 15, betul? Yang perusahaannya 15 dimatikan HP-nya saat sholawat. Saha Habib itu loh, presiden naon? Presiden CES-nya, Presiden Shishan itu tiap hari 10.000 sholawat ke Nabi Muhammad. Itu hidup di zaman kapan, Beb? Zaman ayeuna. Sekarang ini dia jadi presiden, tapi cintanya sama Nabi sampai sholawat 10.000 kali setiap hari. Urang sadayana sabaraha? Bu? Tenang, pelan-pelan baik. Masya Allah. Beb, abdi mah tos ambil jalur tengah 100 kali baik setiap hari, tapi dirasakan, tapi sholawatnya dirasa. HP-nya dimatiin, pamit ke suamiku, bukan aku tidak cinta padamu, tapi aku ingin berduaan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istriku, tolong jangan jawil-jawil aku, jangan pancing-pancing aku. Cukup saya mau berduaan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu HP dimatiin juga atau minimal di mode terbang.
pamit sebentar, sholawat ka Nabi Muhammad, tapi dirasakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Nah pas ngomong Muhammadin itu ada dorongan dari hati, ya Rasulullah pengen ketemu sama Nabi. Tambah lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, tambah lagi ya Rasulullah pengen deket sama Rasulullah. Terus itu dipaksa untuk cinta, dipaksa untuk ingat hatinya. Jangan sampai kita pegang tasbih langsung sholawat naon. Atau enggak, kadang-kadang punten kelihatan orang lagi sholawatan tasbihnya gemeter. Kadang-kadang bingung ini ngomong sholawat apa ngomong naon gitu. Betul. Yang enak dirasakan. Misalnya pakai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirasakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dirasakan pakai perasaan. Atau salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Apalagi saat sholawat kita lagi bayangin juga lagi di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gambarannya itu seperti ini loh Bu, pernah makan coklat nggak? Pernah makan coklat nggak Pak? Ini umpamakan ini naon? Jeruk. Pinter. Ini umpamakan coklat, walaupun ini jeruk. Ini umpamakan coklat. Coklat ini segini, segebok ini, sejeruk ini, upami anjen langsung makan, habis gitu dikunyah, langsung ditelen, rasanya enak. Enak tuh. Upami seperti ini coklat dimakan, nih digigit sedikit, habis gitu dikunyah, enak itu. Lezat. Enak itu Pak. Lezat. Kenapa? Yang ini ngerasakan sedikit tapi dinikmati daripada banyak tapi nggak dinikmati, yang ada malah penyakit. Coba coklat segitu tadi dimakan, gigi sakit, tenggorokan seri seperti ini. Oh. Tenggorokan seri, masya Allah. Habis gitu rasanya nggak enak sama sekali, betul. Kepingin cepet-cepet kumur-kumur, kepingin cepet-cepet gosok gigi. Tapi kalau makan coklatnya sedikit dicuil, digigit, habis gitu dikunyah dikit-dikit, dinikmati, maka rasanya akan lebih nikmat, betul. Maka itu Bu, kalau di rumah guys, ayo sholawat kan Nabi Muhammad, tapi fokus. Kemudian Beb sabar kali sih Beb, 100 kali cukup. Upami anjen tambahi 300 afdol. Ges cukup di situ baik. Istiqomahkan di situ baik sampai anjen ngerasa nikmat. Kalau udah ngerasa nikmat, saya nggak pakai ngomong antum sholawat 1000, pasti akan sholawat 1000 kali. Saya nggak pakai nyuruh lagi, saya nggak pakai ceramah lagi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sholawat 10.000 kali, nggak bakalan. Kenapa? Karena dari dorongan anjen sendiri yang sudah merasakan kenikmatan sholawat, itu yang akan menjadikan candu kepada sholawat. Banyak anak muda nanyain, Habib bagaimana caranya kecanduan sholawat? Ya itu caranya. Bagaimana caranya kecanduan sholawat? Ya itu caranya. Apa? Pelan-pelan dinikmati, dalam hati terus dimunculkan perasaan pengen ketemu, iya, rindu tuh karena Nabi Muhammad. Rindu tuh, pernah merindu nggak sih? Pernah. Di sini ada yang baru nikah nggak? Ada nggak yang baru nikah? Kenapa kok saya tanya yang baru nikah? Karena kalau udah lama repot.
muncul rindunya repot. Kalau yang baru nikah, baru pisah sejam aja udah naon, udah naon. Apalagi kalau kerja di sini banyak yang merantau nggak Pak? Banyak yang merantau ya. Baru nikah terus merantau, istri di bumi, yang suami di tempat kerja. Masya Allah. Rasanya itu apa? Lagi pengen kerja, nanti dulu lah, saya lagi ngapain? Betul? Yang istri lagi mau masak, ya Allah pengen rasanya masakin Kang Mas. Masya. Terus perasaan itu ada, iya. Namanya rindu. Kita rindu nggak terhadap Nabi Muhammad? Kalau rindu, coba itu tadi resep yang 100 kali tadi itu. Kalau kita nikmatin sholawat itu pakai rasa cinta, ya, pakai rasa kepengen ketemu, pakai rasa rindu, pakai rasa ingin deket, tambah lagi ingin syafaat, tambah lagi ingin masuk surga bersama Sayyiduna Muhammad. Insya Allah kita dikumpulkan sama Nabi. Amin. Seperti ada satu cerita orang yang rindu sama Nabi. Dia membuktikan kalau dia rindu sama Nabi, setiap kali ketemu orang-orang soleh, setiap kali ketemu dia sama kiai, setiap ketemu dia sama alim ulama, dia ngomong sama kiainya, sama ulamanya, sama habibnya, habib atau kiai atau ulama atau ustadz. Kalau anjen mimpi Nabi Muhammad, salam rindu saya pada Nabi Muhammad. Saya adalah salah satu umatnya yang rindu sama Nabi Muhammad. Yang rindu sama Nabi Muhammad saya. Masya Allah. Setiap ketemu lagi ngomong seperti itu lagi. Setiap ketemu lagi ngomong seperti itu lagi. Setiap itu lagi ngomong seperti itu lagi. Sampai dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia mimpi seakan-akan hari kiamat telah bangkit. Semua manusia berkumpul. Banyak seerobak manusianya. Di situ dia dari kejauhan melihat ada satu rombongan yang berjalan. Rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semua mata menuju kepada rombongan tersebut. Dalam hati sang perindu ini, dalam hatinya ngomong, ya Allah pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Udah deket tapi ya Allah karena Nabi Muhammad rombongannya banyak, sehingga orang tersebut belum bisa sampai kepada Nabi Muhammad. Dalam hatinya ya Allah pengen ketemu Nabi Muhammad. Langsung seketika itu dalam mimpinya Nabi Muhammad berbalik arah, kemudian memerintahkan setiap orang yang ada di situ untuk minggir, sampai sisa orang yang itu yang rindu sama Nabi Muhammad itu. Saat itu dia langsung dipanggil sama Nabi seperti ini, panggil. Setelah dipanggil sama Nabi Muhammad, dia mendekat kepada Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangis, dan beliau berkata, ya Rasulullah, tahukah engkau siapa aku? Katanya orang tersebut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tahu setiap orang yang rindu padaku. Pengen gak bu digituin sama Nabi? Ya Allah, rasanya kita pengen sama Nabi nanti di hari kiamat dapat syafaat. Amin. Syafaat itu apa sih, Beb? Ibu tahu nggak sih syafaat itu apa? Pak, naon syafaat itu? Kan sering ngomong, ya Rasulullah isfa'lana, iya. Lana, isfa'lana itu apa sih? Naon? Syafaat itu pertolongan, bahasa globalnya itu pertolongan. Guys, itu baik, cukup dipahami. Kenapa kita butuh pertolongan? Dan yang bisa menolong cuma satu, Sayyiduna Muhammad. Karena punten-punten upami orang sadayana depan, Allahu Akbar,
Mikir naon? Bu? Bu? Pak? Pak? Allahu Akbar. Gentayangan ya. Oleng. Apalagi pas jadi makmum, pas imamnya takbir Allahu Akbar rukuk, aduh abdi belum baca Fatihah. Betul. Pas sholat sendirian, pas sholat ke asabarahi, sujud ke asabarahi, hati lu apa kopat, sujud sabaraha bu? Hah? Sujud mah setiap rakaat ayat dua, kati lu ka opat, aduh overdosis setiap rakaat madu. Nah kita sholat kita masih seperti itu, tapi tetap wajib dilakukan. Ingin khilaf. Tanda cinta kan Nabi Muhammad juga pernah cinta nggak sih? Yang pertama tadi kan sering ingat jadi solawatan. Ya, yang kedua naon? Bu, saya mau nanya, kalau ibu-ibu ini sama pengantin-pengantin muda ini dapat nafkah dari suaminya setiap hari 10 juta. Oh ya tuh 10 juta pengen, tapi ngasihnya sama selingkuhannya. Alah. Alah sih. Alah sih. Kumaha tuh Pak? Alah sih. Cinta nggak berarti kalau ngasih 10 juta? 10 juta sebulan berarti 300. Cinta nggak seperti itu? Berarti cinta itu bukan dari pemberian, tapi satu, cinta itu saat kita tidak mengecewakan. Betul? Jadi upami anjen dikasih 10 juta setiap hari, pengen. Kalau nggak pakai selingkuhan, maaf ya. Kalau pakai selingkuhan, kumaha rasanya? Sakitnya di mana? Sini. Masya. Berarti cinta nggak itu yang ngasih 10 juta setiap bulan? Nggak, Cin. Rasanya duitnya rasa naon? Ya itulah tadi, cinta itu ketika kita tidak mengecewakan, itu bukan dari pemberian, bukan. Makanya katanya satu orang Badui datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apabila aku sholat 5 waktu, kemudian aku puasa bulan suci Ramadan, kemudian aku bayar zakat, dan aku haji, saat aku mampu, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad, iya, kamu masuk surga. Bahkan saat orang tersebut pergi, Nabi Muhammad beliau berkata, aflaha in sadak, benar-benar akan berhasil orang tersebut kalau memang benar-benar sungguh-sungguh